Hai, selamat datang di Aska Talks. Di video kali ini, aku akan bahas 3 perbedaan kuliah di luar negeri versus Indonesia. Oh ya, sebelum kita mulai, makasih udah mampir ke video ini. Nama aku Karin, dan di channel ini aku share tips dan juga pengalaman beasiswa dan kuliah di luar negeri. Jadi untuk kamu yang mau kuliah di luar negeri, jangan lupa di-subscribe dulu channel ini. Dan kita langsung ke videonya. Oke, perbedaan yang pertama tentang kegiatan belajar mengajar. Nah, kalau misalnya dari pengalaman aku kuliah S1 di Indonesia, khususnya waktu itu di Universitas Indonesia, aku ambil jurusan ilmu komunikasi. Sesuai pengalaman aku pribadi sih, kuliahnya tuh lebih ke satu arah. Jadi kegiatan di kelas itu lebih kayak dari dosen ke kita sebagai mahasiswa. Jadi seringkali ya kita bisa duduk di belakang, ngobrol, main HP, makan, mungkin nyemil kayak gitu. Aku udah lama banget sih kuliah S1, hampir kayak 10 tahun yang lalu. Wow, saya tua, tapi seingat aku kegiatan di kelas tuh kayak emang one way, dan lagi-lagi diskusinya tuh nggak terlalu mengharuskan kita untuk speak up juga. Kebanyakan kita nyatet dan mungkin cuma Q&A sedikit gitu. Jadi memang ruang kelasnya itu lebih bersifat satu arah. Nah, sedangkan kalau kuliah di luar negeri, berdasarkan pengalaman aku kuliah di London untuk S2 di LSE. Itu emang beda banget, karena pas kita baru orientasi aja tuh kita udah dikasih tahu bahwa we are expected to be really active in class, karena formatnya itu nggak cuma lecture satu arah, tapi juga ada seminar. Seminar tuh kayak apa sih? Nah, bukan kayak seminar yang mungkin familiar di Indonesia. Jadi bukan kayak satu forum, ada pembicara, terus ada yang dengerin. Itu mah sama juga dengan komunikasi satu arah lecture gitu kan. Cuma kalau misalnya seminar di perguruan tinggi di Inggris itu semacam focus group discussion gitu. Jadi di satu kelas itu dibagi kelompok-kelompok yang lebih kecil untuk kemudian membahas materi yang kita bahas di kelas. Ya, jadi kalau misalnya mau kuliah di luar negeri, jangan harap bisa cuma diem-diem aja nyatet di belakang atau ngobrol atau main HP doang, karena pas seminar itu ada fasilitatornya yang akan nyuruh kamu untuk ikutan ngomong. Bahan bacaan, ini cukup beda banget juga. Kalau di Indonesia, sesuai pengalaman aku dulu, nggak terlalu sepenting itu. Dalam artian biasanya tuh bahan bacaan, baik buku maupun jurnal maupun resources lain, itu penting dan dibutuhkan kalau misalnya ya kita mau nulis esai atau kita mau bikin tugas kelompok gitu kan. Tapi bukan suatu hal yang memang harus dilakukan setiap minggu gitu. Nah, tapi kalau misalnya kuliah di luar negeri, apalagi di Inggris, apalagi di LSE, yaitu kampus aku, jangan harap teman-teman bisa nggak baca dalam 1 minggu. Jadi wajib banget kita sebagai mahasiswa untuk membaca bacaan sebelum masuk ke kelas. Nah, ada yang namanya reading list. Reading list tuh kayak daftar, baik itu buku, jurnal, dan semua bahan bacaan lainnya yang memang ada di silabus kelas tersebut. Jadi biasanya tiap minggu itu kan topiknya beda-beda, dan di tiap topik itu ada daftar bacaan minimal 3, dan masing-masing bahan bacaan pun juga bisa kayak berpuluh-puluh lembar dan dalam bahasa Inggris yang advance. Nah, kalau misalnya pas seminar terus nggak baca sama sekali tentang apa materinya di minggu itu, aduh, aku pernah tuh, kayaknya sih aku pernah deh beberapa kali, kayak 2 kali apa sekali, tapi aku langsung kapok karena aku kayak nggak tahu apa-apa dan harus ngecap ya, harus tiba-tiba harus jago nyemeng, harus bisa berkelit. Aduh, nih kira-kira materinya tentang apa, apalagi kita nggak baca, dan itu sangat not recommended. Kalau kalian mau kuliah di luar negeri, kalian harus siap-siap rajin baca. Nah, perbedaan yang terakhir nih tentang kerja kelompok. Jujur aku kangen banget sebenarnya kerja kelompok waktu S1, karena kayak seru banget kan. Kita biasanya pergi ke coffee shop atau ke kampus atau ke kantin atau ke kosan temen. Intinya dari siang sampai malam kita kayak ngerjain bagian masing-masing, terus kita sambil bercanda, sambil makan. Pokoknya seru banget deh, karena tuh kayak bener-bener apa ya, pengalaman yang we're all in this together, ngerjain
materi sampai bikin presentasinya selesai gitu kan. Nah, tapi pengalaman kerja kelompok kuliah di luar negeri itu beda banget. Aku nggak tahu ya apa karena memang aku itu S2 jadi emang beda. Nggak ada tuh yang namanya nongkrong lebih dari 2 jam bener-bener yang di kosan temen atau di kampus yang selama itu tuh hampir nggak ada gitu. Karena ya pertemanan di luar negeri kan lebih individualis ya, nggak seguyup bahasa gue guyup banget ya, intinya nggak sedekat di Indonesia gitu. Jadi nggak yang terus ya udah gue ke kosan lo ya terus, atau kita kayak di kampus kita kerjain dari awal, enggak. Jadi memang lebih efektif, lebih efisien, lebih ke kayak bener-bener yang diomongin tuh kontennya, terus nanti kalau misalnya ketemu lagi tuh ya tinggal kayak nyatuin. Kalau ada perbedaan yang nggak disetujuin baru diobrolin. Proses ngerjainnya kalau yang di Indonesia itu kita kerjain bareng-bareng kayak di laptop tapi depan-depanan. Kalau misalnya kuliah di luar negeri itu lebih ke kayak ya udah kita bawa pulang masing-masing gitu. Gitu sih teman-teman pendapat aku tentang 3 perbedaan kuliah di luar negeri versus kuliah di Indonesia. Jadi gimana menurut kalian? Enakan kuliah di luar negeri atau kuliah di Indonesia? Coba deh tulis di kolom komentar di bawah. Dan semoga video ini yang aku buat bisa ngasih kalian gambaran tentang gimana sih kuliah di luar negeri. Jadi kalian bisa tahu apa yang bisa kalian harapin kalau misalnya nanti kuliah di luar negeri. Jadi gitu aja video kali ini. Tolong tulis di kolom komentar di bawah kalau misalnya kalian mau aku bahas aspek lain tentang bedanya kuliah di luar negeri versus kuliah di Indonesia. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel aku, tombolnya di bawah untuk mendukung konten-konten aku selanjutnya. Makasih udah nonton.